Prancis emang gudangnya desain nyeleneh, SUV dicampur coupe. Ya emang bukan Prancis duluan yang bikin, Jerman duluan. Tapi kali ini di samping gua, SUV Prancis, SUV tapi tambah coupe. Ini adalah Citroen Basalt, dan kali ini di Gias 2025 mereka nggak bawa dia Basalt yang biasa, tapi mereka bawa Dark Edition-nya. Detailnya seperti apa? Cek terus di video ini. Kita bahas soal desainnya. Gue pernah bahas desainnya sendiri di Prancis. Kebetulan mobil ini gue lihat banget di Prancis, di pusat desainnya di Vélizy. Cuman kali ini Basalt yang bener-bener datang ke Indonesia ini udah versi mass production, udah aktualnya yang bisa kita lihat. Desain depannya, dia tetap bawa karakter khas SUV-nya. Jadi dia modelnya keker, bahkan sekilas kayak CC3 atau CC3 Aircross. Layering-nya kuat, depannya juga kayak tinggi, bonetnya juga tinggi. Tapi begitu kalian lihat ke sampingnya, itu langsung berubah. Karena sampingnya dia menurun kayak coupe. Dan detailnya, khas Citroen ya, detailnya juga menarik. Si Dark Edition ini dia dilabur hitam semua. Di sini dikasih silver dikit, ada aksen merah nih. Jadi kalau desainer Citroen dia bilang, kalau aksen merah ini dan vertikal ini itu menunjukkan ke SUV-annya dia. Kalau aksen merah di belakangnya itu nanti yang horizontal itu menunjukkan ke coupe-annya dia. Menarik gak? Kita lihat di bagian bannya. Dia pakai desain peleknya sebenarnya rada lumayan, cuman kritik dari gua ya. Dia pakai ukuran 16 inci, 205/60 profilnya. Kalau gua prefer pakai 17 inci, tipisan dikit biar ini kesannya lebih penuh karena di sini kelihatannya kosong banget. Tapi desain peleknya gua lumayan demen. Dan untuk versi yang Dark Edition ini, dia kasih satu stiker tambahan di sini Dark Edition. Bukan selera semua orang, tapi I'm fine with it. I'm okay. Perbedaan tambahan lagi dibandingin versi biasanya, si Dark Edition ini nggak punya cladding-claddingan hitam yang di sini kalau di versi biasanya. Dia di sini metal semua, bare metal, cuma dikasih kayak profil gini, bikin mobilnya jadi kelihatan lebih sporty, lebih sleek, kurang SUV, lebih coupe. Kita lihat ke bagian belakangnya. Nah ini desain coupe-nya. Jadi depannya SUV, belakangnya coupe, alias turun kayak sedan, melandai, buntutnya agak naik dikit, halus banget. Seperti tadi gue bilang, aksen vertikal yang di depan di sini digantikan dengan aksen horizontal biar menunjukkan kedinamisannya dia. Dan uniknya lagi, mungkin gue pernah bahas juga ya, Citroen pinter banget mendesain si sudut kupenya ini. Biasanya sudut kupenya ini agak gini terus baru turun. Tapi ini dia bikin dipapas di sini dikit, jadi dia nggak mengorbankan headroom di sini. Nanti kita lihat di dalamnya. Tapi di satu sisi juga kelihatan lebih sleek. Tambahannya lagi, dia juga sudah mengadopsi desain-desain Citroen atau garis desain Citroen yang terbaru. Di sini dibikin kayak floating. Jadi kalau kalian lihat dari samping sini ini kayak terbang gitu loh, kayak sayap jadi sebelah sini. Keren sih. Melihat detail-detail lagi juga lampunya tuh dia tuh pendaraannya kayak barcode gitu loh. Tuh ada detail-detail horizontalnya lagi di sini, tulisan Basalt, logo Citroen yang sudah modern. Di sini juga overhangnya juga dia bikin pendek tapi kayak nungging. Jadi overall mobilnya tuh kelihatan nungging banget, kelihatan sporty banget. Tapi di satu titik masih ada nuansa SUV-nya. Kita lihat bagasinya. Tentu saja karena dia coupe SUV, ini liftback. Gede banget. Jadi kelebihan sekaligus kekurangan yang menurut gue ya. Kalau sebuah SUV biasanya dia tinggi ya, otomatis tapi bukanya begini. Kalau liftback karena dia bukanya kayak sedan, tapi dia jadi satu sama belakangnya gitu kan ibaratnya kan. Ini jadi masuknya tuh gampang banget. Dan space-nya juga sini tetap gede atau functionality atau practicality-nya sama kayak SUV tapi dengan entry atau akses yang jauh lebih gede. Nih, kayak gini kira-kira. Kita lihat detailnya di sebelah sini, masih ada lampu bagasi, ada semacam kayak gantungan di sini dan kalau kita buka ini dia pakai ban serep space saver. Jadi ukurannya lebih kecil dan peleknya masih kaleng. Cuman sayangnya ininya kurang keker ya. Ya sudah lah ya, jarang juga orang buka beginian. Oh ya, dia juga masih ada tonneau cover atau tutup bagian belakang ini karena bagasinya gede, biar aman aja. Oke, kita tutup. Kita lihat interior seperti apa. Yuk. Kita sampai di dalamnya si Citroen Basalt Dark Edition. Dalamnya keren, sumpah. Jadi bahas dulu dari ininya dulu ya. Desain keseluruhannya sebenarnya masih sama kayak si C3 Aircross atau C3. Mereka sharing platform banget sih.
Detail-detail ininya masih sama, desainnya masih sama. Cuman pemilihan materialnya di sini kayak soft touch, ada red stitchingnya dan sini enak dipegangnya. Hitam tentu saja, nuansa hitamnya dibikin two-tone kombinasi dengan warna putih ke krem-kreman lah ya, atau keabu-abuan di sebelah sini. Ada juga kayak detail-detail lagi silver di sebelah sininya. Setirnya masih sama, instrumen clusternya juga full digital di sini masih sama. Di sini juga audionya atau head unitnya juga masih sama dengan CC3 atau CC3 Aircross. Sudah Android Auto, Apple CarPlay segala macam bisa kalian konekin dari sini. Yang gue mau sorot adalah gue demen sama joknya. Joknya punya karakter sendiri. Jadi dia kasih Dark Edition dengan logo chevronnya Citroen di sebelah sini. Terus dibikin kayak lapisan 1, lapisan 2, di sini dibikin heksagonal lagi lapisan dan red stitching lagi. Jadi sporty banget dan sumpah didudukin enak banget. For your information, Citroen adalah salah satu mobil paling nyaman menurut gua di kelasnya. Jadi nggak sabar pengen nyobain ini di jalanan. Bener senyaman itu nggak? Bahkan dibandingin yang versi biasanya, ada Basalt yang biasa ya, bukan yang Dark Edition. Yang ini start stopnya bahkan dikasih warna hitam. Tapi lucunya ada start stop, tapi juga ada kuncinya juga di sini. Kuncinya model flip gitu, ada di sini dan di sini ada beberapa tombol pengaturan buat matiin power window, spion ya di sini ya pengaturannya, dan tombol ketinggian lampu di sebelah sini semua. Nah, sekarang kita bahas baris keduanya si Basalt Dark Edition dan ambience yang dibawa ke depannya, hitam sportinya itu dibawa ke bagian belakangnya. Di sini dia ada tempat penyimpanan, kursinya sama, pakai hitam juga, motifnya, patternnya semuanya sama kayak depannya. Ambience-nya jadi keren banget, sumpah. Di sini masih ada armrest ya, dengan cup holder 2 biji buat naruh barang-barang. Ada ventilasi AC di sini, USB-A 2 biji juga buat kalian buat ngecas dan segala macam. Dan yang gue sukai dari Citroen adalah duduknya enak tuh. Dia ngepas. Jadi agak berbeda dengan si C3 biasa yang EV ya, yang E-C3. Lantainya agak tinggi, yang di sini lantainya nggak tinggi. Jadi duduk tuh supporting ke bagian paha ini pas banget. Dan lihat headrestnya. Headrestnya keren banget. Dia bikin nggak cuman flat kotak biasa, tapi dia bikin kayak ada sayap lah, kayak ada sayap-sayap di sini. Dia kalau kalian naruh kepala kalian dengan posisi yang tepat, itu kayak di pesawat-pesawat mahal gitu. Kayak duduk di bisnis class, kayak ada klik gitu, enak banget. Tambahannya lagi, kalau yang kalian penasaran ya, tadi gue ngomong desain di luar, dia menarik garis kupenya itu bikin dia sempit apa kagak ya. Postur gue 174, gue duduk begini. Di sini gue masih ada sisa sekitar 2-3 jari atau mungkin sekitar 1 cm sampai 2 cm sampai ke batas kepala atasnya. Sedangkan legroomnya tidak ada masalah. Gimana dengan mesin dan transmisinya? Dia pakai mesin 1200 cc, 3 silinder turbo, powernya mencapai 110 PS, torsinya mencapai 205 Nm, alias torsinya mesin 2000 cc. Mesin ini dipadukan dengan transmisi 6 percepatan, dan mesin ini juga dipakai di C3 Aircross, jadi mesin yang sama. Gue jadi penasaran lagi-lagi, feel-nya seperti apa? Karena di C3 Aircross, mobil itu kerasa kenceng, lincah, sigap gitu loh waktu diakselerasi. Di si Basalt ini harusnya lebih enak, karena kelihatannya mobilnya lebih enteng. Dia kan cuma 2 baris, nggak 3 baris. Sampai juga kita pada kesimpulannya si Citroen Basalt Dark Edition. Kesimpulannya, ini mobil yang berbeda dari mobil kebanyakan yang ada di Indonesia saat ini. Kalau coupe SUV biasanya kita taunya kayak BMW X6 atau X4 atau Mercy Coupe gitu kan. Itu biasanya udah bermiliar-miliar. Ini nggak harus bermiliar-miliar karena si Dark Edition ini dihargai 370,9 juta. Dan Basaltinya bukan Dark Edition sekitar 359,9 juta. Jadi di bawah 400 juta kalian bisa dapetin sebuah SUV yang unik, perpaduan antara SUV dan coupe, fiturnya juga oke, dan terutama presence-nya juga berbeda di jalan. Gimana menurut kalian? Worth it nggak si Citroen Basalt ini? Tulis di komen ya. Oke, sekian video kali ini. Thank you udah nonton. Like, subscribe, saran, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonext. Audi sign off dari Gias 2025. Thank you.